wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Melia Maharani. Saya dari Tadras IPA Unsus Karyau. Saya akan menjelaskan tentang materi ekosistem darat. Apa itu ekosistem darat? Apa sih itu ekosistem? Kita akan jelaskan jenis-jenis ekosistem darat beserta ciri-cirinya. Ekosistem, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem terbagi menjadi dua loh. Yang pertama ada ekosistem darat dan yang kedua ada ekosistem perairan. Ekosistem darat terdiri dari pertama ada bioma hutan gugur, yang kedua ada bioma sabana, yang ketiga bioma tundra, dan keempat bioma gurun. Yang kelima adalah bioma taiga, hutan hujan tropis, dan padang rumput. Yang pertama, apa itu bioma hutan gugur? Akan kita bahas. Bioma hutan gugur itu adalah terdapat di daerah yang mengalami 4 musim loh, yakni yang mengalami musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Bioma hutan gugur ini kebanyakan berada di Amerika Serikat, bagian timur, Asia Timur, Chili, dan Eropa Barat. Nah, yang kedua ada bioma sabana. Apa sih itu bioma sabana? Bioma sabana merupakan ekosistem darat yang berupa padang rumput dengan diselingi oleh beberapa pohon. Sabana ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis. Wilayah yang banyak terdapat bioma sabana adalah yaitu di Australia Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kenya. Nah, yang ketiga ada yang namanya bioma tundra. Bioma tundra ini sendiri dapat dikatakan bioma yang paling dingin. Mengapa? Bioma tundra ini dipecahkan menjadi dua macam, yakni ada yang namanya tundra arktik dan ada juga yang namanya tundra alpik. Tundra arktik ini sendiri merupakan tundra yang berada di daerah kutub utara atau Arktik, makanya dia sangat dingin, dan pegunungan yang tinggi seperti di puncak pegunungan Jaya Wijaya yang ada di Papua. Nah, selanjutnya ada yang namanya bioma taiga. Ayo, ada yang tahu nggak bioma taiga itu apa? Oke, akan kita pelajari bersama. Bioma taiga atau sering disebut dengan hutan boreal. Bioma taiga ini berada di wilayah atau di daerah antara daerah pemilik iklim subtropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Seolah contoh seperti di Alaska, Amerika Timur, Rusia, dan semenanjung Skandinavia. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bioma gurun. Kita pasti tidak asing dengan yang namanya gurun. Gurun itu merupakan padang yang mempunyai ukuran sangat luas dan mempunyai sifat tandus. Nah, hal itu dikarenakan curah hujan yang ada di gurun turun hanya sangat sedikit. Bisa dikatakan bahwasanya hujan sangat jarang menimpa wilayah gurun tersebut. Contoh gurun yang terkenal ialah gurun Sahara di Afrika yang sering muncul di hujan-hujan kita itu loh. Dan satu lagi gurun Gobi di Asia. Selanjutnya ada yang namanya hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini sudah tidak asing lagi ya, apalagi contohnya seperti Amazon. Kita pasti kenal. Ekosistem hutan hujan tropis sesuai dengan namanya, hutan ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis, yakni daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Contoh hutan hujan tropis yang terkenal adalah lembah sungai Amazon. Nah, seperti yang di film-film, lembah Kongo, dan beberapa lagi di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia ada loh, yaitu di Kalimantan. Yang terakhir ada yang namanya ekosistem padang rumput. Nah, padang rumput jelas dong bahwa dia paling banyak rumputnya. Nah, ekosistem padang rumput ini sama seperti hutan hujan tropis. Namun pada padang rumput juga terdapat di wilayah yang beriklim tropis, sehingga mempunyai iklim sedang. Sedangkan negara yang mempunyai banyak
padang rumput itu antara lain adalah seperti di Amerika Selatan, di Hungaria, di Australia, Rusia, bagian selatan, dan beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nah, setelah definisi, kita masuk ke ciri-ciri bioma hutan gugur. Hutan gugur memiliki curah hujan merata sepanjang tahun. Tumbuhan yang tumbuh umumnya itu berdaun lebar, terdapat di daerah yang memiliki 4 musim. Terletak di 23,5 derajat garis lintang utara dan selatan. Air membeku ketika musim dingin. Wah, dingin banget berarti ya. Yang selanjutnya, saat musim dingin, tumbuhan tidak melakukan fotosintesis, dihuni oleh hewan yang berhibernasi dan radiasi matahari tinggi ketika pada musim panas. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri bioma sabana. Bioma sabana mempunyai ciri-ciri curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun. Nah, bioma sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Ditumbuhi oleh beberapa jenis flora seperti tumbuhan gerbang, rumput, acacia, eukaliptus, dan fauna seperti gajah, macan tutul, kijang, zebra, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri bioma tundra. Bioma tundra memiliki ciri-ciri mengalami musim dingin sangat panjang hingga 9 bulan. Wah, lama kali, seperti kita di dalam kandungan. Selanjutnya ada sedikit radiasi matahari saat musim dinginnya dan sangat gelap. Yang selanjutnya mengalami musim panas hanya 3 bulan. Tumbuhan berkembang di musim panas karena ditutup salju saat musim panas, memiliki flora yang khas dan memiliki fauna yang khas seperti rusa, kutub, rubah, dan burung petarmigan. Nah, ada lagi nih, namanya bioma gurun. Bioma gurun memiliki ciri-ciri curah hujan yang sangat rendah, bahkan kurang dari 25 cm per tahun loh. Sangat tandus kan? Tanahnya juga tidak dapat menyerap air, tidak dapat menyimpan air. Tingkat penguapan tanah sangat tinggi, kelembapan udaranya pun sangat rendah. Bahkan, suhu ekstrim pada siang itu mencapai 60 derajat dan malamnya mencapai 0 derajat Celcius. Nah, ada lagi namanya bioma taiga. Bioma taiga itu berada pada antara iklim subtropis dan kutub, seperti yang dijelaskan di definisi tadi. Perbedaan suhu mencolok pada saat musim panas dan musim dinginnya. Pertumbuhan tanamannya pun saat musim panas itu hanya selama 3 sampai 6 bulan. Floranya bersifat homogen. Itu dihuni oleh fauna khas seperti serigala, beruang hitam, ling. Nah, selanjutnya ciri-ciri ekosistem hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis yaitu curah hujannya sangat tinggi, antara 200 sampai 450 cm per tahun, sesuai sih sama namanya. Selanjutnya, musim panas sepanjang tahun. Suhunya pun 21 sampai 30 derajat Celcius. Di ekosistem hutan hujan tropis, pohon tuh tumbuh tinggi hingga 55 meter dan juga membentuk tudung atau kanopi. Di sana terdapat banyak sekali loh jenis fauna dan juga flora. Selanjutnya, ada yang namanya ekosistem padang rumput. Ciri-cirinya itu beriklim tropis dan subtropis. Curah hujan 25 sampai 50 cm per tahun. Curah hujannya tuh tidak teratur. Terdapat rumput yang tumbuh subur hingga 3 meter. Pantas saja disebut ekosistem padang rumput, ada rumputnya. Nah, selanjutnya di sana itu memiliki suhu yang panas. Dihuni oleh hewan khas seperti kijang, reptil, dan berbagai jenis-jenis serangga lainnya. Dan masih banyak hewan-hewan lain.